Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada hari ini kuliah pengembangan sumber daya air berkelanjutan di Prodi Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air (TPSDA) FTSL ITB. Kita mengangkat tema Undang-Undang Sumber Daya Air, uji materi Undang-Undang Sumber Daya Air. Jadi sekali lagi kita punya undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 74, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004. Pada tahun 2004 itu saya sama teman dosen hadir di DPR mewakili institusi untuk memberikan masukan tentang Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 7 tahun 2004. Usulannya saat itu seluruh perguruan tinggi yang hadir UI, Unhas, USU, UGM, ITS, UNER itu menolak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 karena ekonomisasi sumber daya air. Ya. Tetapi kemudian tetap diputuskan karena di bawah pengaruh, di bawah permintaan, di bawah pesanan dari IMF yang memberikan hutangan kepada Indonesia. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu tahun 2005 undang-undang itu diuji materi tapi masih menang gitu. Kemudian tahun 2013 diuji materi lagi dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 itu dibatalkan. Ketika dibatalkan Anda melihat bahwa Undang-Undang 2004 batal kembali menggunakan Undang-Undang Nomor tahun 74. Jadi 30 tahun kita mundur. Nah, selama 6 tahun kita menggunakan itu, baru kemudian Undang-Undang tahun 2019 diputuskan. Saya ingin mengajak Anda seolah-olah ini DPR-nya gitu ya. Anda wakil Indonesia. Gitu DPR-nya gitu. DPR-nya ya, sekarang dipimpin oleh Saudara Arya Faisal untuk langsung ini aja dulu kira-kira. Prosesnya memahami ya, tapi silakan. Tapi 25 tahun ke depan memang undang-undang itu setiap waktu tertentu memang perlu diuji, dikaji lagi. Katakanlah 25 tahun dari tahun 2019 atau 2020 kurang lebih 2045 lah ya. Kira-kira perubahan apa yang perlu dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Jadi Anda menyiapkan perubahan undang-undang itu tahun 2045. Karena zamannya sudah berubah. Kelihatannya gampang. Tetapi kemudian kan kita harus memperkirakan apa yang akan terjadi tahun 2045. Berapa penduduknya, bagaimana situasi eh, sumber daya airnya, dan seterusnya. Dan bagaimana memanagenya. Otomatis Anda harus mempelajari undang-undang sebelumnya, 2004, 2019, kemudian menerawang kemungkinan tahun 2045 seperti apa. Jadi perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 nanti pada 25 tahun ke depan seperti apa. Ini tidak mudah. Memang saya coba meloncat sana karena harapan saya memang adalah calon-calon pemimpin bangsa. Sorry, seperti Anda, harapan kita terlalu besar, tapi kadang-kadang memang harus begitu. Mengharapkan Anda menjadi para pimpinan di bangsa ini 25 tahun ke depan, dan Anda perlu menyesuaikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 itu untuk dikaji, untuk diuji, untuk dirubah. Anda wakil rakyat Indonesia. Ini karena masalah apa? Tugas utamanya di sini, Saudara Faisal. Ya. Nah, untuk itu maka kita tanya jawab dulu. Seperti juga tadi yang sudah kita bahas, ada pertanyaan apa kira-kira Anda pikirkan terhadap proses peraturan perundang-undangan ini dari 2004, kemudian diuji materi 2005, kemudian uji materi 2013 dibatalkan, kemudian menjadi 2019 sekarang ini. Kalau bukan pertanyaan, Anda sampaikan ya, wakil-wakil rakyat ini menyampaikan. Menurut saya Undang-Undang Sumber Daya Air dari proses itu seperti ini. Seperti kita future set kemarin, melihat masa lampau, melihat masa sekarang, dan melihat masa depan. Masa depannya 2045, dan kita bagaimana undang-undang itu kita kaji untuk diperbarui.
Silakan dari Bang Faisal dulu kira-kira komentarnya apa masing-masing terhadap pemahaman ini dan kemudian nanti baru kita setelah itu yang kedua baru membahas gimana kira-kira perubahan apa yang diperlukan untuk tahun 2045. Silakan Kang Faisal ya. Saya standby. Jadi kita buka eh, tadi yang sudah saya sharekan sebelumnya. Oke, 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 oke. Cari dulu. Dicari dulu. Hmm, tadi yang mana tadi? Oh, oh, bukan. Ah, ini dia. Ini kita akan biar suasana tidak terlalu asing bagi Anda. Share dengan suara dan YouTube. Ya. Jadi ini berita di MK. Kita start dulu ya. Perbaikan permohonan uji Undang-Undang Sumber Daya Air disampaikan kepada Majelis Hakim yang dipimpin Muhammad Alim. Di antaranya, memasukkan pasal yang sesuai antara posita dan petitum pemohon, serta menyempurnakan batu uji dari permohonan sebelumnya. Kuasa hukum pemohon Saiful Bahri mengatakan, dalam perbaikan permohonan dimasukkan juga perpu yang mengatur MK, termasuk menghilangkan petitum alternatif karena menurut Majelis Hakim akan memunculkan masalah dalam pelaksanaannya dan penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebelumnya, Hakim Muhammad Ali memberikan nasihat perbaikan permohonan terkait penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi harus diikuti dengan tanggal putusan. Selain itu, dalam petitum tidak perlu disebutkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji. Sementara Hakim Haryono menyarankan agar permohonan pengujian yang diajukan pemohon mengerucut pada peraturan pemerintah. Sebagaimana diketahui pada sidang pendahuluan, pemohon yang antara lain dari pimpinan pusat Muhammadiyah mendalilkan bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air cenderung membuka peluang privatisasi dan komersialisasi yang merugikan masyarakat. Pemohon Ya, biar suasananya terbayang seperti ini. Kebayang teman-teman, ini Majelis Konstitusi level yang kalau keputusannya final mengikat. Jadi, penyusunan rencana undang-undang itu tentu oleh para ahli sudah dipikirkan di PUPR dan kemudian dibawa ke Bappenas, dibuat di seluruh kementerian, dan kemudian diajukan dan diputus oleh DPR menjadi undang-undang. Dan sekarang diuji, ini situasi itu tahun 2013, diuji materinya dan kemudian batal. Yang pada tahun 2005 itu ditolak uji materi tadi. Ya. Jadi
kita sedang kuliah di pengembangan sumber daya air berkelanjutan di program studi teknik dan pengelolaan sumber daya air, yang dimana referensi utamanya adalah Undang-Undang Sumber Daya Air, yang prosesnya seperti ini. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana proses tadi dilakukan dan isinya di dalam apa. Sebagai contoh kasus tadi saya sampaikan bahwa kalau COVID-19 itu sampai ya kondisi seperti ini dan kemudian ada undang-undangnya untuk melaksanakan COVID tadi, maka kita bisa berhasil menyelesaikan COVID tadi. Nah, sumber daya air, seperti juga di Singapura, di Galeri Marina Barat, saya masuk ke dalamnya, bersama waktu itu tutor asama, saya sudah 4-5 kali ke Singapura, Malaysia, untuk menunjukkan kepada kawan-kawan tadi, kalau negaranya, peraturan undang-undangnya itu tegas, maka negaranya akan bisa berjalan dengan lebih baik. Seperti juga Singapura di bawah Pak Lee Kuan Yew, almarhum itu bisa menyelesaikan sampah selama 20 tahun. Perlu 20 tahun. Baru bisa menyelesaikan sampah 20 tahun. Tahun 70 sampai 90. Nah, bersama dengan itu baru dibangun Marina Barrage, di mana airnya, kalau Marina Barrage itu melimpah ruah dan kemudian ketersediaan air bakunya menjadi 200% dari kebutuhan. Sedangkan kita, kebutuhan air kita 70-80% terpenuhi, sekitar 20% setiap tahun tidak terpenuhi. Khususnya pada bulan-bulan Juli, Agustus, September, kita akan kekurangan air. Nah, mulai dari mana? Saya mengusulkan personal pemahaman saya, sampah harus kita urus. Seperti Singapura, seperti Jepang. Sampahnya diurus. Termasuk tentu salah satunya jangan membuang sampah ke sungai. Sampai hari ini Anda akan masih mendengar saudara-saudara kita, kapan membuang sampah terbaik? Membuang sampah terbaik itu saat banjir. Karena begitu dibuang langsung hilang. Tetapi sampah tadi itu langsung ngumpul di balik-balik jembatan, seperti juga di Gede Bage. Kalau lolos dari Gede Bage masuk ke Citarum, masuk ke Saguling. Dan airnya untuk disedot, untuk jadi masuk ke WTP, water treatment plant, seperti air situ satu ini, itu memerlukan biaya yang sangat besar. Ya. Ya. Oleh karenanya sampah ini setiap orang berurusan dengan sampah. Ya, kalau itu berhasil terkait dengan Undang-Undang Sumber Daya Air diputuskan sampah dikelola, reduce, reuse, recycle, maka sumber air kita akan lebih jernih seperti Marina Barrage. Syukur-syukur kemudian memang kita berhasil membangun waduk-waduk reservoir pantai yang kemudian jadi sumber air baku seperti di Marina Barrage. Nah, proses itu akan sangat panjang. Mungkin salah satu poinnya gitu ya, Kang Faisal. Tapi poin yang kedua yang repot susah sekali itu bagaimana mempersiapkan perubahan undang-undang tahun 2045, itu yang paling itu susah memang, berbagai problem masalah gitu. Tapi untuk mengelola sumber daya air supaya sampah diurusi bersama, undang-undangnya diperkuat seperti mengurus pandemik 19 COVID ya. Dan kemudian pada saat bersamaan menjaga sungai kita dan kemudian membuat sumber daya air sungai situ-situ itu bisa disedot langsung ke WTP seperti WTP kita dan kemudian menjadi sumber air baku gitu. Jadi saya kira ini pengantar saya. Salah satu YouTube pengantarnya adalah situasi di Majelis Konstitusi di dalam menguji materi Undang-Undang Sumber Daya Air. Nah, maka sedemikian penting ini tahun 2045 seperti apa. Tapi sambil berjalan itu, mungkin poin pertama malah tadi Kang Arya mengelola sumber daya air, membersihkan dari sampah, sampahnya dikelola, sumber daya airnya zero delta drainage. Setiap institusi bisa mengelola airnya sendiri, seperti ITB Jatinangor, gitu.
memenuhi kebutuhan airnya sendiri, kelebihannya bisa disuplaikan kepada kanan kirinya, tetangganya kanan kiri. Saya kira gitu. Nah, waktunya saya serahkan pada Kang Arya. Sekarang 8.45, setengah jam aja dulu ya. Ini apa brainstormingnya gitu. Mau gimana? 15 menit, setengah jam untuk brainstorming? Setengah jam, oke. Setengah jam ada brainstorming. Mungkin yang pertama dulu yang sederhana. Bagaimana mengelola sampah agar tidak masuk ke sungai, tidak masuk ke situ, tidak masuk ke waduk Saguling misalnya gitu. Citarum Saguling. Itu bagaimana langkah-langkahnya terkait dengan undang-undang sumber daya air. Yang berikutnya baru poin kedua, nanti gimana menyiapkan perubahan undang-undang SDA 17/19 itu di tahun 2045. Tapi itu yang kedua, itu susah, tapi itu perlu dipikirkan. Tapi sekarang mungkin yang pertama. Silakan, saudara Arya. Ya. Ada buka ininya, mute-nya itunya biar terekam juga di sini. Oke, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Jadi di sini kita akan berdiskusi mengenai poin pertama, yaitu pengelolaan sampah agar terciptanya zero delta drainage. Jadi mungkin di sini masing-masing dari wakil kelompok aku minta satu solusi. Nanti kita rembukin bareng-bareng gitu. Misalnya kalau dari aku solusinya misalnya bisa berupa green infrastructure, hard infrastructure gitu ya, bebas. Gimana ya? Mungkin bisa langsung dimulai aja dari paling ujung gitu. Iya, boleh sambil masuk ke Zoom semuanya. Hah? Tutup. Oh ya tuh. Mau ke depan sini ke depan ini saya nggak boleh pakai yang ini. Oh iya Pak. Pakai laptop saya sini langsung bisa di sini bisa juga. Ya kelihatan di situ boleh. Ya gantian aja boleh ditunjuk ke sini. Oh iya Pak. Di sini aja cukup Pak. Oh cukup itu bisa masuk sini. Boleh masuk Pak. Kalau Pak di stop share aja Pak, biar nggak screen sharing. Oh, oke. Ya. Jadi nanti dari masing-masing solusi yang udah kita kumpulin akan dikerucutkan lagi biar jadi prioritas sama siapa ya. Ya benar. Jadi nanti kita kerucutkan dari mana yang paling prioritas ke yang tidak prioritas gitu. Tujuan objektifnya zero delta drainage dengan cara pengelolaan sampah. Ya. Jadi kalau misalnya dari solusi dari saya sendiri itu berupa dari zero delta sama sampah yang perlu diusulkan menjadi kalau undang-undang kan berat ya, menjadi peraturan pemerintah lah. Jadi keputusan dari level presiden seperti ngurus COVID ini, zero delta drainage sama pengelolaan sampah menjadi prioritas dalam terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Itu solusi dari saya sendiri, misalnya yang solusi paling cepatnya gitu ya, kan untuk masalah sampah tuh udah menumpuk banget gitu ya, misalnya di pasar Gede Bage kemarin, dan kita seperti yang kita ketahui kesadaran warga itu masih belum tumbuh banget gitu kan. Nah, berarti solusi dari saya itu berupa hard infrastructure. Hard infrastructure di sini itu misalnya dipasang di beberapa spot sungai, misalnya berupa trash rack nanti yang secara berkala akan diangkut sampahnya begitu.
Itu untuk solusi paling cepatnya gitu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin mengajukan solusi lagi? Konsep zero delta Q. Kalau lagi. Jadi gimana ya? Sebetulnya esensinya tadi di peraturan undangan cuma mengambil sampel sampah dan hasil detektif. Iya. Jadi bagaimana itu diusulkan kepada pemerintah menjadi prioritas dan keluar peraturan undangan. Dalam hal ini mungkin dari pidana ke peraturan pemerintah atau ke kepres atau apa posisinya ya. Peraturan pemerintah lah ya. Iya, Pak. Jelas menteri kalau gitu. Kalau ke men itu di bawah keputusan presiden. Keputusan presiden, keputusan menteri, dan gubernur dan sebagainya. Tapi terkait dengan ini, terkait dengan zero delta ini. Memperlambat itu. Oh iya. Hubungan sama sampah. Oh, ini kan jauh. Serius. Oke, jadi kalau menurut saya sih tidak mengusulkan ini ya hard structure dan yang bagaimana ya. Tapi ini kalau misalkan teman-teman baca di UU SDA 17 tahun 2019 itu terpapar dengan jelas ya terkait hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, di mana kita tuh memiliki hak untuk menerima ataupun istilahnya menerima pemanfaatan air. Nah, di mana di UU ini juga tertulis kalau pemanfaatan air itu negara itu membebaskan siapa yang mengelola air. Membebaskan itu dalam artian dapat dikelola oleh swasta ataupun dapat dikelola oleh pemerintah. Nah, contohnya kalau di daerah saya di Batam itu air bakunya itu kan full PDAM, di mana PDAM itu juga dikuasai oleh bukan dikuasai, lebih tepatnya dikelola oleh swasta. Nah, jadi menurut saya sih usulannya seperti ini. Kan dari swasta tersebut mereka pasti mengambil, kita tidak munafik ya, pasti mereka mengambil profit lah dari sumber daya air ini. Nah, langkah lebih baiknya sih dirumuskan suatu peraturan yang jelas terkait bahwa mereka itu diwajibkan. Jadi perusahaan instansi swasta ini diwajibkan untuk melakukan suatu kampanye terkait pengelolaan sampah ini, di mana kalau misalkan perusahaan terkait itu adalah perusahaan air minum, otomatis mereka harus melakukan kampanye terkait pengelolaan sampah plastik, pengelolaan sampah limbah air dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi harapannya sih bukan lebih ke komunitas dulu, tapi lebih ke pegiatnya dulu. Jadi saat pegiatnya aktif, otomatis komunitas akan bersinergi lah dengan si pegiatnya. Kalau saya sih gitu. Terima kasih Wilson atas solusi yang sangat taktis tadi, yang solutif sekali. Jadi ya benar banget. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang Jerry sampaikan tadi, konsep dari zero delta Q itu kalau misalnya dikaitkan dengan kegiatan persampahan tadi itu gimana ya? Mungkin mungkin solusinya itu bisa dikombinasikan kali ya, dari kampanye-kampanye dan mulai membangun suatu upaya-upaya agar bisa terciptanya zero delta Q, misalnya upaya konservasi, kemudian upaya dibarengi dengan upaya pengelolaan sampah tadi gitu ya. Oke. Oke, sip. Terima kasih Wilson. Oh ya, tadi kayaknya Bani mau menyampaikan pendapat. Silakan Bani. Terima kasih Faisal. Sekarang mungkin aku mau ngasih sedikit pendapat dari aku ya. Kalau dari aku sendiri tuh kenapa ada konsep delta Q dan zero delta Q sama pengelolaan sampah, karena di situ tuh pasti ada masyarakat yang terdampak gitu. Contohnya banjir deh, kalau misalnya di daerah situ nggak ada masyarakat di situ, pasti nggak akan ada permasalahan banjir sebenarnya kan. Nah, kalau menurut aku itu perlu ada regulasi nih terkait tempat
apa ya, misalnya kan kalau sekarang itu banyak perkomplekan gitu, apa namanya tuh, perumahan, tapi masih kurang memperhatikan terkait bukan lahan yang dapat terserap oleh air gitu ya. Sebenarnya kan itu tuh udah ada aturannya terkait izin bangun itu berapa persen dari tanah yang kita punya. Nah, kenapa nggak itu lebih ditingkatkan lagi aja gitu, si aturannya tuh dipakai lagi gitu maksudnya. Soalnya kan kalau misalnya itu kepake misalnya terus ditambah juga sama mungkin perlu ada tiap komplek tuh ada konsep mengompos sampah gitu supaya sampahnya itu nggak semuanya terbuang ke TPA, ada yang dipakai juga untuk tanaman gitu-gitu sih kalau menurut aku. Oke, makasih Bani atas solusinya yang udah disampaikan tadi. Mungkin aku mau nambahin juga ya, tadi kan kata Bani peraturannya harus lebih di up lagi istilahnya gitu ya. Mungkin bagi warga, bagi orang-orang yang sekiranya melanggar itu sanksinya bisa lebih diperberat gitu kan ya Bani ya. Nah, biar semua orang tuh terpacu untuk tertib melaksanakan peraturan yang udah ada. Ya, mungkin seperti itu ya Ban ya. Maksudnya ya Ban ya. Makasih Bani atas solusinya yang bagus sekali tadi. Oke. Uh, sepertinya itu Pak tadi beberapa solusi yang udah ditawarkan Pak dari teman kami. Ada dua solusi Pak tadi. Jadi yang pertama itu seperti program CSR dari perusahaan swasta Pak. Jadi perusahaan swasta itu melakukan kampanye terkait konservasi lahan supaya terciptanya zero delta Q, dan juga kampanye untuk pengelolaan sampah di daerah sekitarnya gitu Pak. Jadi sudah tercipta sampah yang terkelola dan juga zero delta Q secara bersamaan gitu. Terus untuk solusi yang kedua tadi itu memperketat peraturan yang udah ada Pak, misalnya peraturannya seperti apa? Kita bicara tentang peraturan perundang-undangan. Nah, turunan dari undang kaitannya peraturan perundang-undangan seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? tadi sebenarnya sudah disampaikan di solusi yang Bani sampaikan tadi Pak. Jadi terkait peraturan yang sudah ada mungkin bisa direvisi dengan cara memperberat sanksi bagi orang-orang yang sekiranya melanggar peraturan tersebut Pak. Misalnya dia mau membangun rumah dengan kewajiban lahan hijau itu sebesar 30%. Itu kalau misalnya dia melanggar dan ketahuan, sanksinya itu tidak ringan gitu Pak. Harus berat. Jadi ada efek jerak dari orang yang melanggar itu Pak. Ya, bagus. Saya kira tadi peraturan perundang-undangan kemudian memperketat pelaksanaan law enforcement ya. Enforcement itu dengan misalnya IMB jadi memasukkan unsur zero delta damage dan pengelolaan sampah di dalamnya. Baik, silakan. Mungkin ada tanggapan yang lain lagi. Sebelum kemudian agenda yang kedua, bagaimana perubahan apa terhadap undang-undang walaupun terlalu berat ya, tapi perlu di brainstormingkan gitu. Ada yang lain? Dari
Kelompok lain? Silakan, bagaimana mengimplementasikan peraturan Zero Delta Drainage dan pengelolaan sampah dalam rangka menjaga atau konservasi sumber daya air. Silakan dari wakil yang lain. Dimulai dari mana? Yes. Baik, sekarang masuk ke tadi kita brainstorming tentang Zero Delta Drainage dan pengelolaan sampah. Zero Delta Drainage ini contoh yang praktis seperti di kampus ITB ini. Ada situ 1, situ 2. Air semuanya masuk situ 1, situ 2. Tidak ada yang melimpah banjir ke tempat lain. Atau sedikit sekali kalau terpaksa itu di situ 2 ada limpasan masuk ke bawah tapi sudah dikendalikan. Nah, sampah kita masih dalam sebuah proses. Ya, kita belum bisa sampai bisa zero delta waste. Itu masih jadi diskusi yang berat ya. Kemarin kita praktek melihat di Gede Bage. Baik, itu satu agenda. Nah, sekarang agenda kedua. Saya sengaja mengajak teman-teman berpikir tahun 2045 itu kayak apa sih? Kemungkinan terjadinya kayak apa sih? Situasinya seperti apa? Itu seperti itu ya. Pertama kita tadi melihat ke belakang sudah, melihat sekarang seperti tadi sedang mengusahakan di Zero Delta Drainage dan sampah. Tahun 2045 itu penduduk Indonesia berapa? Terus tata guna lahan seperti apa? Ya ini cari kita mencoba mensimulasikan. Seandainya penduduk seperti ini peraturan perundang-undangan tidak diperketat, kira-kira Lembang, Subang itu gunungnya seperti apa? Hutannya ada nggak? Siapa yang terakhir kapan terakhir Anda melihat ke Taman Hutan Raya Juanda? Tahun berapa? Ada? Pernah melihat ke Taman Hutan? Tahun lalu, Pak. Tahun lalu. Yang lain? Ada yang lebih terakhir? Kapan ke hutan? Pernah ke Taman Hutan Raya Juanda? Pernah? Kapan? Waktu TPB. Waktu TPB. 4 tahun yang lalu. Pernah ke sana? Belum pernah. Sebaiknya Anda ke sana. Kapan Anda terakhir jalan-jalan ke ini? Saraga yang itu. Forest Walk gitu. Oh, pas TPB panggil. Pas TPB juga. Teman-teman, saya memang kebetulan saya juga udah bayangnya positifnya senior gitu ya. Saya memerlukan sering bahasanya healing gitu kan. Saya sering ke Taman Hutan Raya. Bahkan kalau ada tamu dari luar kota, ayo kita ketemu di Taman Hutan Raya Juanda. Penuh itu kalau Sabtu Minggu penuh, malah hari kerja agak kosong. Nah, jalan ke sini ke Gua Belanda itu hutannya masih bagus kan. Tapi Anda lihat hutan di sebelum Taman Hutan Raya Juanda itu sudah ada perumahan-perumahan. Anda cari nanti tulisan mata air Indonesia di Bandung itu sudah berapa belas yang mati dan diklaimnya oleh para pengkritik itu karena dibukanya lahan di
hutan Juanda. Nah, kira-kira tahun 2045 kayak apa coba? Itu maksud saya. Tahun 2045 seperti apa situasi Bandung, situasi Jakarta, situasi Jawa. Dari situlah baru kita bisa bayangkan bagaimana memenuhi kebutuhan air tahun 2045. Loh, apa urusannya? Urusannya Anda teknik pengelolaan sumber daya air. Anda yang nanti jadi pejabat pada saat itu memenuhi kebutuhan air. Terangkap saya? Ini pengantarnya gitu ya. Kalau kita masih bebas seperti ini, buka hutan masih bebas, kebayang tahun 2045 situasi hutan-hutan kita seperti apa. Kemudian di Siliwangi yang kita ada forest walk itu masih ada tidak? Itu hampir saja saya pernah dengar akan dibuat gedung parkir. Kalau Anda ke Ganesha parkir sudah susah. Masuk akal, perlu parkir gitu. Tapi kalau di Siliwangi itu dipakai parkir, nggak ada lagi hutan di tengah kota yang kecil. Teori yang lain, biarkan saja macet, ya udah orang akan kerasa kalau ke Bandung, ke ITB itu akan macet. Suatu ketika ada mahasiswa, Pak, nggak bisa parkir, Pak, saya udah keliling kampus 3 kali nggak dapat parkir. Oh ya, terlambat, oke, nggak apa-apa, masuk. Sekarang kamu parkir di mana? Parkir di Burumius, Pak. Coba kebayangkan. ITB mau kuliah, parkirnya di Burumius. Itu kan jadi kayak masuk akal untuk bikin gedung parkir di Lebak Siliwangi. Hutannya dihilangkan. Tapi kalau itu terjadi tahun 2045 seperti apa? Nah, pola pikir yang lain biarkan macet, orang akan kerasa, ITB akan kerasa bahwa Anda perlu mengelola sedemikian sehingga komunitas Anda tetap survive. Nggak boleh juga membuat gedung parkir, karena hutannya akan hilang. Ruang terbuka hijau yang 13-15% itu nggak terpenuhi. Tahun 2040 seperti apa? Loh, kenapa ditanyakan? Anda yang akan bertanggung jawab di situ. Maka pengantar saya seperti itu. Kata kapasitasnya ya. Nah, yang pertama memang kemudian disimulasikan kira-kira 2045 apakah kita bisa mempertahankan ruang terbuka hijau tadi atau kemudian memang kalah. Penduduk makin banyak, kemudian memang makin macet gitu. Saya tadi berangkat sengaja agak lambat, berangkat jam 6 sampai sini jam 7, 1 jam lebih. Kalau berangkat pagi itu hanya 20 menit ya, yang dari Bandung yang berangkat. Kalau pagi-pagi ini 20 menit saya cepat. Saya berangkat jam 6 di Cibiru macet, di sini macet. Nah, itu biarkan 2045 seperti apa? Hutan seperti apa? Ya, biar Anda terbang gini kira-kira perlu perubahan apa undang-undang tahun 2045 nggak usah melihat ini lah. Tahun 2045 kira-kira peraturan undang-undangan tentang sumber daya itu seperti apa? Nah, itu dulu pertanyaan itu. Tahun 2045 bagaimana kita memenuhi kebutuhan air? Dan bagaimana peraturan undang-undangan itu dibuat? Ya, silakan. Tidak mudah, tapi justru saya ingin orang-orang ini siapa lagi kita berharap kecuali pada Anda. ITB saja kita berharap pada siapa untuk bicara tentang air ini? Kan Anda. Oke, terima kasih, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Agung atas pengantar yang sudah diberikan. Jadi objektif kita untuk diskusi sesi 2 ini itu mempersiapkan perubahan perundang-undangan di 2045 nanti berdasarkan proyeksi kondisi yang ada. Nah, mungkin saya sudah merumuskan beberapa beberapa pertimbangan yang bukan pertimbangan, beberapa permasalahan yang ada di 2045 nanti. Pertama itu pertumbuhan penduduk. Nah, berdasarkan data yang saya baca di BPS itu proyeksi penduduk Indonesia di 2045 nanti bisa mencapai angka 318,96 juta jiwa. Nah, dengan sangat bertambahnya penduduk ini, otomatis juga kebutuhan infrastruktur semakin meningkat, pembangunan semakin meningkat, kegiatan ekonomi meningkat, otomatis membutuhkan suplai air yang semakin banyak juga. Nah, tapi di sisi lain juga bendungan-bendungan kita yang sudah dibangun sekarang itu sudah mendekati umur rencananya.
kan rata-rata itu umur bendungan 50 tahun ya. Nah, sedangkan di 2045 nanti itu sudah ada beberapa bendungan yang kemungkinan sudah mencapai umur rencananya gitu. Misalnya bendungan sudah dibangun dari tahun 90-an, dari tahun 2000 berapa gitu kan. Nah, otomatis suplai air juga akan berkurang gitu. Jadi kita harus menambah infrastruktur untuk menyuplai air untuk menunjang kegiatan ekonomi tadi. Dan permasalahan terakhir juga berdasarkan data yang saya baca juga ya, kualitas air di masa depan itu semakin lama akan semakin menurun. Jadi air-air yang ada ini tuh belum tentu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi harus adanya water treatment plant yang lebih banyak, kemudian mungkin regulasi pengelolaan limbah yang lebih ketat seperti itu. Nah, mungkin dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, semoga teman-teman wakil kelompok di sini ada ide gitu untuk merumuskan solusi yang untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Gimana Jar? Lebih ke peraturan sih, Jar. Iya, jadi mungkin kita pengennya membangun infrastruktur lebih. Nah, kita di sini tuh mengupayakan peraturan itu gitu buat biar kita bisa membangun infrastruktur secara dengan lebih baik lagi. Itu yang iya nggak sih? Iya. Ya, Pak. Dari sini dan kita langsung ke agenda 2 bahwa ini akan terjadi by design harus kita siapkan untuk tahun 2044. Sampai sini ada pertanyaan mungkin biar sambil alih ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Saya ingat di sini jadi biar masuk dalam rekaman. Oke, jadi teman-teman masing-masing membuat rangkuman kuliah hari ini, yaitu tentang peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air. Ya, dimulai dari mana? Dimulai dari pengesahan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004. Kami dosen ITB ada yang hadir di DPR Jakarta. Semua perguruan tinggi menolak diundang-undangkannya Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 karena alasan ekonomisasi air. Ternyata disahkan juga oleh DPR, karena DPR lembaga politik, bukan lembaga akademik. Ya. Maka disahkan tahun 2004. 2004 kemudian diuji materi tahun 2005 masih tetap ya kalah dalam uji materi. Tahun 2013 diuji lagi materinya dan akhirnya batal. Ini esensinya yang ingin saya sampaikan pada Anda. 2004 batal, kembali pada Undang-Undang tahun 74. 30 tahun kita mundur. Peraturan perundang-undangan di bidang sumber air kita. Nah, kemudian direncanakan membuat baru lagi dari tahun 2013 baru disahkan tahun 2019.
Di selama 6 tahun kita menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974. Nah, sudah kita punya sekarang Undang-Undang tahun nomor 17 tahun 2012. Kita asumsikan ini yang terbaik itu sekarang. Ya, yang terbaik undang-undang ini, maka kita referensi pakai Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 ini sekarang. Pun demikian, kita melihat jauh ke depan. 25 tahun in generally speaking pada umumnya, undang-undang tadi perlu dikaji lagi, perlu dilihat lagi 25 tahunan itu akan menjadi perubahan. Nah, Anda perlu menyiapkan peraturan perundangan seperti apa tahun 2045 esensi sana. Tetapi memang loncat kalau langsung salah, maka seperti ini urutannya. Yang pertama, tadi Arya sudah menyampaikan, penduduknya seperti apa sih tahun 2045? Jumlahnya berapa tadi? Berapa tadi? 316 juta. Tahun 2045 itu penduduknya 316 juta. Situasinya kayak apa sih? Bandung, kayak Jakarta, dan seterusnya, ya, sebelum bisa. Nah, setelah itu land use-nya seperti apa? Tahun 2045 itu. Lebih spesifik untuk Anda, bagaimana Anda menyediakan air baku tahun 2045. Kenapa Anda ditanya itu? Karena Anda yang lulus dari teknik pengelolaan sumber daya air. Yang harus bertanggung jawab, apalagi Anda pada saat itu akan jadi pemimpin dalam berbagai institusi yang Anda geluti di sana. Bagaimana pertanyaan jadi itu sebelum masuk ke undang-undang pertama, bagaimana Anda menyediakan air baku tahun 2045 bagi seluruh rakyat Indonesia? Mungkin pertanyaan itu dulu, itunya. Jadi itu bahwa pertanyaan kepada Anda semuanya, seandainya Anda jadi pemimpin pada saat itu, Anda jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, bagaimana Anda menyediakan air baku? Bagaimana mungkin mengelola air baku lah? Tidak hanya menyediakan soal spesifik tidak kan, tapi mengelola air bakunya bagaimana? Apa sih contohnya seperti apa? Contohnya begini. Waktu saya diangkat jadi ketua asrama, yang pertama saya doktor di bidang air. Pada kebayang nggak? Saya doktor di bidang air, kemudian di asrama pada saat itu kekurangan air. Pada bulan Juli, Agustus, September kurang air. Ada anak asrama putri ngambil air di lantai 4 itu masuk ke ground tank, ngambil pakai ember. Kebayang nggak? Dan itu dipotret diberikan ke saya. Saya sebagai ketua asrama dokter di bidang air bertanggung jawab dan malu untuk mengatakan itu, untuk menerima itu. Tidak boleh ada kekurangan air lagi di asrama. Tidak boleh kekurangan air itu belum tentu saya bisa menyediakan air. Maka surat pertama yang saya keluarkan adalah ayo kita berkorban bersama selama bulan Juli, Agustus, September ini Anda mandi di kampus. Kebayang nggak? Saya lapor ke wakil rektor bahwa Pak, ini adik-adik asrama akan mandi di kampus. Mau diizinkan kalau ditanya oleh tata usaha, mahasiswa boleh mandi di kamar-kamar mandi di yang dari kampus. Kenapa? Karena asrama kekurangan air. Jadi langkahnya mungkin tidak bisa menyediakan air langsung di asrama, tapi berkorban bersama. Jadi kalau ketemu anak asrama pada zaman pertama itu, pada bawa anduk, sabun itu di ranselnya, mandi di kampus. Loh kenapa? Ya karena itu anak buah kita semua, mahasiswa kita semua. Ya, ini solusinya. Jadi pertama justru kalau versi saya itu kita berkorban bersama. Ayo kita berkorban bersama agar semuanya tercukupi airnya. Tentu bukan dari air minum. Air minum walaupun sedikit kayak gini harus ada. Kalau enggak, walaupun ini saya nggak puasa ya, nggak puasa lagi ngajar jauh. Nah itu terpenuhi dengan cara pengorbanan. Nah pengorbanan tadi pengorbanan bagaimana kita mengelola air bersama di asrama, di kampus, di rutina drainage, hemat air, recycle air, reduce, reuse, recycle, dan seterusnya habis-habisan dalam setiap komunitas. Nah kemudian komunitas yang para calon pemimpin tadi bertugas di tempatnya masing-masing.
di Pemda, di konsultan, di kontraktor, semuanya kemudian menerapkan zero delta drainage, pengelolaan sampah, penghutanan kembali dan seterusnya. Ini mudah-mudahan kita bisa survive dan bahkan bisa lebih baik lagi karena kita menyiapkan dari sekarang. Saya kira begitu ini pengantar saya ya. Jadi penduduk, kemudian kita menyediakan air baku ini seperti apa. Nah kurang lebih gitu. Jadi nanti undang-undang ini itu mewadahi usulan-usulan pengelolaan sumber daya tadi. Silakan. Jadi semuanya terserah Anda sesuai penangkapan Anda masing-masing. Tulis PM. Sekarang di apa? Asik sendiri aja masing-masing dulu. Tulis PM, satu ke saya, yang kedua untuk ketua itu wakil kelas kirimkan ke Kang Faisal juga bersama Kang Anto atau Kang Bambang. Itu biar dikelola ini kemudian nanti dari satu tulisan itu rekomendasi seperti apa. Itu oke, waktunya silakan. 15 menit untuk masing-masing diam menulis di handphonenya di WhatsApp-nya. Terima kasih. Kalau ada perlu diskusi lagi, silakan ya. Saya standby. Ya, punten kalau ada yang bisa wakil kelas carikan keputusan MK tahun 2013. Ya, PDF-nya. Tadi 2005 yang ada tadi 2005. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2013. Ikut pada, ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Sudah saya.
Ya, sambil Anda menulis ya, sambil ini file yang ditemukan oleh saudara Arya tadi tentang putusan nomor 85 PUU 11 2013. Kita cari ekonomi atau harga air atau apa. Ada 4. Di mana harga air ini? Saya mencari kira-kira keputusan Mahkamah Konstitusi tentang harga air. Dalam harga secara ekonomi, karena dalam harga air secara ekonomi, ini ya. Nah, tadi. Jadi kalau Anda membuka file seperti ini, baca semua kan nggak sempat ya. Tapi bisa dilihat dari ini. Pasal 26 nomor 7 yang berbunyi pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaatan air, membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Jadi harga Anda mungkin nanti konsentrasi ke ekonomi atau harga air tadi di dalam putusan MK tersebut sehingga sampai membatalkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004. Ya. Jadi ini kan Mahkamah Konstitusi tertinggi ya, Mahkamah tertinggi ini. Pertimbangannya apa sehingga membatalkan itu? Sehingga kita paham bagaimana pola pikirnya para pimpinan, para elit di negara ini. Mungkin baca semua nggak sempat gitu. PDAM harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5. Jadi PDAM, perusahaan daerah air minum, untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi rakyatnya. Dan sekarang ini, coba Kang Arya cepat lagi gitu. Berapa persen yang sudah terpenuhi oleh PDAM bagi rakyat Indonesia itu berapa persen? Saya pernah baca kecil, masih sangat kecil. Dan harusnya dipenuhi kebutuhan air itu oleh negara. Oleh karena kayak gitu, kok ya rebutan untuk jadi pimpinan, kok rebutan jadi pimpinan pemerintahan padahal tugasnya berat sekali. Kalau bahasa Jawanya piye to iki gitu. Kumaha yuk. Kok ya rebutan kayak gitu padahal pekerjaannya besar sekali itu kan. Ngurusin gede bagi juga dia udah nggak ngerti gimana caranya gitu. Kok ya tetapi orang-orang yang apa mau didorong terpanggil untuk itu ya mangga, tapi tidak untuk rebutan jabatan gitu ya. Ini tadi harga air ya, kita cari harga air. Jadi kalau membaca Excel seperti ini keseluruhan konsentrasi kemana, Anda cari dari itunya harga air atau ekonomi air itu di mana gitu. Ini pertimbangan dalam ini. Berapa? Kegedean itu bisa 60 udah memenuhi 60% kebutuhan. PDAM sehat, yang sehat, PDAM yang sehatnya. Jadi berapa memenuhi kebutuhan air Indonesia yang dipenuhi oleh PDAM itu berapa? Itu masih lebih kecil kan dari itu. Karena ya memang berat sekali. Ya. Ya, sebaiknya teman-teman di masing-masing punya PDF dari undang-undang sumber daya air ini. Sedikit-sedikit permasalahannya cari di situ. Apa kata undang-undang?
Tadi saya mencari tentang harga air, sekarang saya mencari kebijakan pengelolaan sumber daya. Di sini sumber daya alam yang ada 3. Implikasi cita hukum Pancasila adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berpegang pada 1, tanggung jawab negara sebagai pemegang kekuasaan sumber daya alam, 2, memperkuat hak-hak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara yang sesungguhnya. Dalam bahasa praktis, kebijakan ini policy politik. Karena yang memegang peraturan perundang-undangan itu di DPR, itu keputusan politik. Jadi sebetulnya politik sangat mulia. Cuman yang belum paham ya jadi lahan untuk mencari uang ya. Tapi kita yang paham, jangan deh, nggak berani deh jadi wakil itu karena terlalu berat amanahnya. Ya, jadi membuat kebijakan, mengetuk anggaran tahunan APBN. Ya, kita cari lagi, ini ada 3 yang ketemu, pengelolaan kebijakan sumber daya alam. Kebijakan full cost recovery diatur pada pasal 4 yang menyatakan arah kebijakan pengelolaan sumber daya air secara umum adalah mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang mempertimbangkan prinsip cost recovery dan kondisi sosial masyarakat. Nyari uang untuk mengelola sumber daya itu berat sekali. Seperti juga Belanda, pajaknya sampai 49%, tetapi transportasi air bisa diselesaikan dengan baik di Belanda. Kita pajak sekarang 10-11%, naik 11% sudah sangat berat. Maka kemudian nambah hutang, ya sebaiknya ngurangin hutang. Nah, kebijakan yang ketiga, yang terakhir yang saya dapat di sini, kenapa nih? Hilang malah sedih. Baik, sudah hampir jam 10. Sebetulnya kuliah resminya bisa sampai jam 11 ya, karena tambah tutorial. Tadi yang datang jam 8, yang datang jam 7 paling 10 orang kayak gini. Yang lainnya datang jam 8 ya. Baik, saya konsentrasi pada wakil kelas. Saya terima kasih sudah hadir.